Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, afiah. Kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Huda. Nur artinya cahaya, hudan artinya hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan sesuai namanya, setiap bulan sekali kita berkumpul di sini, mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan nur dan hudan, cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita masuk di bab yang berikutnya nih, bab yang ke-48. Sudah dapat fotokopiannya bapak-bapak, ibu-ibu? Udah ya? Ibu-ibu yang di belakang agak majuan dikit, cakepan tuh. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit tahdzir min idza'is salihin wad dha'afah wal masakin. Hari ini kita bicara tentang bagaimana agama. Bab hari ini, pagi ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan belajar soal agama mengecam orang-orang yang menyakiti orang-orang saleh, menyakiti orang-orang yang lemah, baik lemah secara mental maupun sosial, ya, lebih-lebih wal masakin, menyakiti orang-orang yang miskin. Jadi Islam mengecam itu tuh. Mari kita lihat apa namanya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara soal ini. Ya, babun fit tahdzir min idza'is salihin wad dha'afah wal masakin. Ya, bab soal bagaimana Islam mengecam orang-orang yang menyakiti orang-orang saleh, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dari orang-orang yang kayak begini. Hidup kita cuman sekali. Kalau bisa sekali ini berarti. Kebalikan dari bab ini adalah hadis yang populer kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagi manusia yang lain loh, bayangin. Jadi luar biasa tuh. Bahkan ada seorang syekh ditanya, berapa banyak jalan menuju Allah itu wahai syekh? Syekh ini menjawab, sebanyak atom yang ada, sebanyak partikel atom yang ada di bumi ini. Tetapi kata syekh ini, perjalanan menuju Allah yang afdal wa asra, paling cepat dan paling mulia adalah ala rahati syakhsin, ketika kita buat baik sama orang, memberi dedikasi kepada orang lain. Itu luar biasa. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Ayat yang pertama, surah apa itu ibu-ibu? Surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Orang-orang walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, kalau ada orang yang menyakiti perasaan orang beriman dan perasaan orang yang baik dia mukmin laki-laki maupun mukminat, dia orang yang beriman perempuan, lalu kemudian bighairi maktasabu, kita nyakitin orang tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada alasan yang benar, ya, kita sakitin orang itu, maka faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina,
Orang yang seperti ini sesungguhnya dia telah melakukan kebohongan yang besar dan dia telah berbuat dosa yang nyata. Hati-hati, gak boleh nyakitin orang beriman. Ya, gak boleh nyakitin orang beriman. Saya pernah baca dalam Sabilul Iddikar, bapak-bapak, ibu-ibu, kata sahib Sabilil Iddikar itu, Imam Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami, dia bilang ada 5 ciri-ciri, ada 5 dosa yang berpotensi membuat orang matinya nggak baik. Mudah-mudahan saya ingat nih ya. 5 dosa yang biasanya ngebuat orang matinya nggak baik. Kalau kita sakit, ke rumah sakit, dokter bisa mendeteksi sakit kita nggak? Coba saya tanya dulu, Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ke rumah sakit, Dok, sakit perut. Ditanya sama dokter, sakitnya udah berapa hari? Iya, di perut bagian mana? Sakitnya biasanya pas kapan aja? Makan apa sebelum ini? Pertanyaan-pertanyaan itu upaya dokter mendiagnosa penyakit kita. Dokter bisa nggak mendeteksi sakit kita dengan spesialisasinya? Bisa. Samalah dengan Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami ini. Kalau yang ini dokter jasmani, dia bisa mendeteksi penyakit fisik kita. Bahkan dokter bilang, Bu, kasih tahu sama suami suruh makan enak aja. Loh, kenapa dok? Ini menurut diagnosa dokter umurnya kurang dari 3 hari. Jadi kagak ada pantangan, makan enak aja. Betul nggak? Ada nggak yang didiagnosa sama dokter 3 hari lagi nih Bu umurnya? Udah lewat 3 hari, nggak mati-mati juga. Iya. Tetapi banyak juga yang diagnosa dokter ini 3 hari lagi Bu, lewat ini belum nyampe 3 hari beneran mati. Ya, beneran selesai itu. Dokter dengan ilmunya bisa mendiagnosa. Itu dokter jasmani. Ulama ini dokter ruhani. Dia bisa mendiagnosa manusia ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Meskipun kita nggak boleh mengecam orang, oh ini kayaknya su'ul khotimah nih. Tetapi dengan apa? Dengan ilmunya ulama tadi, setidaknya dia tahu ciri-cirinya. Nah, dia bilang, dari hasil perjalanan saya mentalkin orang yang mau sakaratul maut, ngelihat tanda-tanda dia mau pulang, mau selesai, mau wafat, umumnya orang su'ul khatimah itu 5, kata Sayyid Abdullah Al-Haddad. Yang pertama, al-mutahawinu bis shalah, orang yang nyepelein sholat. Orang yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang nyepelein. Hati-hati tuh. Jangan sampai kita jadi orang yang nyepelein sholat. Jangan sampai kita jadi orang yang nyepelein sholat. Yang kedua, kata beliau, al-uquq, orang yang durhaka sama orang tua. Yang ketiga, syurbul khamr, orang yang mengkonsumsi zat-zat adiktif, minuman keras, sabu-sabu, apalagi wajib lah pokoknya tuh. Yang keempat, orang yang menyakiti orang muslim. Nih bab kita nih, orang yang nyakiti orang muslim. Bab kita nih, satu di antara dosa yang biasanya ngebuat orang su'ul khotimah. Dia suka nyakitin orang Islam, dia suka nyakitin tetangganya, dia suka usil sama orang. Tuh, nyakitin. Sama tetangga ribut aja.
Sama orang dekat, Masya Allah, luar biasa. Sama tetangga di samping rumah, negur aja enggak. Ada nggak yang begitu kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Itu ya Allah. Kok, Bu? Assalamualaikum. Coba lihat saya. Ini serius. Ini serius babnya ini. Pak, coba lihat. Coba kita yang udah ngaji nih, jangan sama dengan orang yang tidak ngaji. Orang akan bilang, Anda tiap bulan ngaji di Nurul Huda, tapi kok begitu sama tetangga? Minimal akhlak kita sama tetangga. Dan akhlak itu tidak diukur dari tingkat pendidikan, ibu-ibu. Ada orang yang doktor, profesor, guru besar. Ada orang sudah sekolahnya di mana-mana, ijazahnya dari luar negeri, tapi adabnya sama tetangga dia nggak ngerti itu. Dia kira dengan tidak mengganggu tetangga itu udah cukup, padahal belum. Ada orang nih prinsip hidupnya begini, yang penting saya nggak usil sama dia. Terus kalau nggak usil, ya udah cuek aja. Cuek itu aja juga dosa. Kan begini nih, ada orang yang satu usil sama tetangga, yang satunya lagi tidak usil tapi cuek. Paham nggak maksud saya nih? Ada yang usil bener, nggak diundang hajatan ntar marah, diundang hajatan ada aja salah yang punya hajatan. Nah, macam-macam sudah usil ini. Nggak diundang marah, diundang yang diomongin lauknya, rendangnya keras, dagingnya alot. Gue kira rendang ternyata lengkoas. Ya Ji ya, usil aja, mulutnya usil, betul nggak? Allah, kita ribut laki bini, dia yang nanya sama pembantu kita, majikan kenapa? Ribut kenapa? Usil bener. Orang usil nih. Bahasa Arabnya fudul. Apa itu fudul? Kepo. Nggak boleh kepo. Bahasa Al-Qur'annya tajassus. Tuh kata anak-anak tuh, ini mataku, ini mata kananku, ini mata kiriku. Tuh. Tahu dia. Mata-mata. Tuh nggak boleh mata-mata tuh. Tajassus. Memata-matain orang. Sekarang mata-matain orang nggak perlu offline, online juga bisa. Kelihatan cuek tapi Instagram kita di scroll sama dia, dicari. Oh, kerjanya di sini. Itu nggak boleh terlalu kepo sama orang. Nah ini usil nih. Ini bab orang yang minal ngusilin. Tapi ada minal cuekin. Cuek, negur enggak, lagi manasin mobil, yang ini manasin mobil tetangga sebelah. Apa susahnya sih ngomong, pagi Pak, sehat Pak, mahal nggak kira, bayar nggak Pak, mahal nggak? Itu aja dia nggak bisa. Ada nggak yang begitu? Ada. Padahal sekolahnya tinggi, depositonya banyak, orang kaya, tapi adab itu nggak bisa dijual beli. Itu karakter bawaan. Pak, ya Allah, betapa indahnya kalau kita begitu, ya Bu ya. Jadi ini akhlak pada tetangga luar biasa tuh. Minimal kalau nggak buka kaca, klakson. Tin, itu mobil diciptain nama pabrikannya, udah ngasih tahu bahwa klakson itu punya fungsi alat komunikasi mobil. Tin, itu maksudnya apa? Ya, begitu. Tapi kalau klaksonnya tin, marah berarti itu. Macam-macam. Tin. Ayo cepat. Gua mau lewat nih, begitu.
Mobil aja bisa komunikasi dengan klaksonnya. Masa kita dikasih lisan nggak mau ngelaksonin tetangga, Pak? Masa nggak bisa? Ya Allah ya Karim. Ini orang jalan nggak cecah tanah kayaknya. Yang nggak cecah tanah siapa? Kuntilanak. Jangan. Nih ibu-ibu udah ngaji nih. Kita udah ngaji nih. Jangan sama nih akhlak kita sama tetangga sebelum ngaji sama sesudah ngaji. Tetangga buat hajatan. Oke? Apa yang bisa kita lakukan sebagai tetangganya? Tanya, ada yang bisa saya bantu? Ntar parkir tamu-tamu di rumah saya aja, depan rumah saya aja, tawarin. Betul nggak? Ada yang begitu? Alhamdulillah kalau ada. Kalau ini mah cuek. Jangankan nawarin, dia nggak datang. Padahal tetanggaan. Minimal kalau antum nggak datang, izin ya, saya ada acara keluarga nggak bisa datang. Tapi ini dari saya ya. Kasih apa kek? Itu namanya adab bertetangga. Dan itu nggak ada sekolahnya. Itu nggak sekolah adab bertetangga itu nggak ada tuh. Dia hasil dari apa? Pendidikan. Dia dengan orang tuanya bagaimana, pendidikan orang tua ke anak, dan itu nurun. Itu nurun. Jadi adab ini luar biasa, Bu. Jadi ramah sama tetangga. Tapi juga terlalu ramah jangan. Tidak beradab juga. Pagi-pagi udah datang ke rumah tetangga bicara 2 jam. Tetangga mau ninggalin kagak enak. Hah? Iya kan? 2 jam ngajak ngomong ngalor ngidul. Apa aja diomongin, sejarah perumahan ini diomongin. Ini tanahnya dari mana asal usul diomongin sama dia 2 jam. Tetangga jadi nggak berangkat kerja. Tetangga jadi nggak masak. Ya, jangan juga. Ya Allah ya Karim. Nih ibu-ibu juga nih. Bu, suami cuek tidaknya itu tergantung istri. Kalau ibu punya suami cuek, pukul ekornya, bang, keluar ngapa begitu? Itu ada kumpulan paguyuban perumahan, itu ada ngeronda apa, itu ada kumpul-kumpul, keluar. Jangan mendem aja di rumah. Kadang-kadang ada tipe istri, dia marahin suaminya kalau keluar. Ada itu. Ada nggak, Bu? Ada. Jangan. Ntar yang diomongin ibu, dia mah istrinya galak. Suaminya di dikerangkeng. Iya. Ya Allah, jangan. Itu adab, itu. Iya. Bang, sesekali keluarlah. Itu kumpul sama teman-teman bicara apa kek? Kumpul. Memang beberapa bapak-bapak yang nggak suka ngumpul tipenya. Tapi sebagai istri harus pinter ngerasa, ini kok suami saya normal nggak ya? Kok nggak pernah ngumpul ya? Kasih tahu, bang, ngumpul. Bapak juga begitu, punya istri mager, kerjaannya belanja online mulu, cek keranjang oren sambil nonton drakor, itu aja sambil ngemil. Wah, rengginang, habis itu belanja daster, rengginang, daster. GoFood datang, itu aja kerjanya, nggak mau keluar. Nah, kasih tahu, Neng, keluar. Itu tetangga punya hajatan, bantu metik cabai kek apa kek atau apalah, minimal nanya acara apa nih, begitu. Itu adab anak kita sama tetangga dan lain-lain. Karena kalau kita sakit, kita punya musibah, yang ngebantu siapa? Saudara. Boro-boro jauh, yang bantu tetangga kita.
Kalau tetangga kita udah sakit hatinya, gimana dia mau bantu? Satu lagi, coba lihat, perhatikan. Yang punya piaraan binatang. Nah lo, kena nih. Siapa yang punya burung di sini? Miara burung. Miara kucing? Miara anjing? Oke, ini apapun bab binatangnya, perhatikan. Apapun bab binatangnya, jangan sampai kecintaan Anda kepada binatang melebihi kecintaan Anda kepada tetangga kanan kiri Anda. Perhatikan, perhatikan. Ini kejadiannya. Ada orang cat lovers, pecinta kucing. Bahkan dia bawa dalil-dalil Islam. Ini binatang kesayangan Nabi. Oh, Masya Allah. Iya bener. Ente di situnya bener. Tetapi ente nggak pikirin. Dia miara kucing tapi nggak dikandangin. Yang terjadi, kucing itu nyakar jok motor tetangga, kencing di karpot tetangga, bisa jadi di karpot tetangga. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang dosa yang punya kucing. Kalau mau miara binatang boleh, tapi dikandangin. Kalau mau dikeluarin harus ada tuannya, dipantau. Mau anjing, mau kucing, mau burung, mau ayam, apa aja kandangin. Apalagi konteksnya perumahan, ya kan? Apalagi konteksnya perumahan. Banyak itu di perumahan saya ribut gara-gara bab kucing. Allah, akhirnya nggak lucu ya. Ini lucu di manusia, ini lucu. Coba perhatikan. Ente miara kucing, udah? Ente tetanggaan sama kucing apa sama manusia? Gara-gara cinta sama kucing, dia nggak negur tetangganya. Karena tetangganya nggak suka sama kucing dia, yang suka ngencingin rumahnya. Loh, harusnya Anda yang punya binatang itu harus lebih aware sama tetangga. Mohon maaf ya, saya kebetulan dianugerahin sama Allah pecinta kucing nih. Suka nggak tega kalau ngelihat kucing di jalan pengen diambil kasih makan. Terus mohon maaf kalau saya punya kucing kadang-kadang ngerusakin taman bapak, taman ibu, ngencingin taman bapak, nyakarin jok bapak, mohon maaf. Harus lebih aware, harus lebih banyak ngasih, hadiah buat tetangga. Karena boleh jadi kita nggak tahu apa yang dilakukan kucing kita ke dia. Paling bagus kandangin. Cinta sama kucing tapi nggak mau modal beli kandang, jangan miara kucing, kandangin. Ntar wah ini luas bahasannya ini bab sama tetangga nih, ya. Apalagi kalau kucing kita ke masjid, dia habis belum kering tainya, dia sambil duduk ngeset jadi najis, kan bisa jadi. Tetapi Masya Allah, ibu yang pecinta kucing, bapak yang pecinta kucing, tapi dikandangin, dikasih makan, itu pahalanya luar biasa. Menjaga hak tetangga ya, menjaga hak kucing dan menjaga hak tetangga itu luar biasa. Yang salah adalah menjaga binatang tapi tidak menjaga hak tetangga, dosa besar. Jadi jaga hak tetangga. Ada orang gak masuk surga gara-gara dia gak menjaga hak kucing. Dia punya kucing tapi gak dikasih makan, masuk neraka, kata Nabi. Dia gak jaga hak kucingnya, masuk neraka. Loh, ini gak jaga hak tetangga, cuman jaga hak kucing. Bagaimana tuh? Lebih-lebih itu. Jadi bukan gak boleh miara kucing, bukan gak boleh miara burung, bukan gak boleh miara ayam. Boleh, asal dikandangin supaya hak tetangga terjaga. Simple sebenarnya tuh.
Dah, saudara, yang terakhir kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, orang yang su'ul khotimah itu ada 5 tadi kan? Udah nyatet berapa? Al-musirruna 'alal kabair wal mubiqat. Orang yang terus-menerus buat dosa dan dia enggak punya niat buat tobat. Bahkan dia menikmati dosanya, merasa aman dari dosanya. Itu kata beliau tuh. Satu di antara yang 5 itu adalah orang yang menyakiti orang Islam, lebih-lebih tetangganya itu Muslim. Saudara yang dimuliakan Allah. Dah, ayat berikutnya surah Ad-Duha ayat 9 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim fala taqhar, jangan sewenang-wenang. Wa ammas sa'il, kepada orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan hardik mereka. Begitu bunyi ayat ini sesuai dengan bab yang kita bahas. Jangan sakitin hati orang soleh, hati orang miskin, hati orang yang lemah secara ekonomi dan sosial daripada kita. Jangan. Ya, fa amal yatima fala taqhar, ama anak yatim jangan sewenang-wenang, mentang-mentang enggak ada walinya, enggak ada orang tuanya, kita eksploitasi, kita sesuka hatinya. Jangan. Yatim itu apa definisi yatim? Orang yang mati emak apa ayah? Nah, ibu-ibu punya ayah? Ada yang sudah enggak punya? Yatim gak nih? Oh, yatim. Baris dah biar saya santunin sini. Enak aja. Yatim itu man mata abuhu wadunul bulugh, orang yang mati ayahnya dan dia belum baligh. Kalau ini bukan belum, bolak baligh, bukan cuma baligh, bolak baligh. Udah berapa kali baligh? Udah baligh belum, Pak? Masya Allah. Yatim itu definisinya ayahnya wafat dan dia belum baligh. Yatim tuh. Nah, yang ini udah cari nafkah, udah baligh, udah punya suami, bukan yatim. Kalau yatim baris biar saya santunin sini. Ya. Kalau mati emaknya sama aja, ya. Sama-sama harus disantunin. Nah, ini luar biasa nih, Pak. Menurut survei, ya, umur wanita itu jauh lebih panjang daripada bapak-bapak. Bu, umur ibu-ibu jauh lebih panjang dari bapak-bapak. Ini survei nih. Amin lagi katanya, Pak. Dari mana hasil survei ini? Coba lihat waktu baris santunan. Yang baris janda apa duda? Hah? Janda. Berarti yang wafat istrinya apa suaminya? Ya Allah. Tapi kemarin itu ada riset dari psikolog ya, dia bilang orang yang perempuan yang cerai mati ataupun cerai hidup, terus dia nggak nikah lagi, dia ngurusin anaknya aja, itu jauh lebih sehat dan panjang umur katanya, karena dia mewakafkan umurnya untuk anaknya. Saya nggak tahu ini sahih apa enggak ya. Ini psikolog yang bilang. Mungkin lebih sehat iya ya. Nggak ada yang ngerongrong lagi ya Bu ya. Ya Allah. Nggak makan hati ya Bu. Ya Rob. Sabar Bu ya. Ya Allah. Ibu masih ada tapi suami udah nggak ada. Nggak ada Bu. Udah nggak ada. Kalau nggak mau ada niat lagi. Kalau ada saya cariin nih. Ibu DP-nya berapa kira-kira? Ntar saya kasih tahu sama dia. Nggak mau? Masya Allah. Beda sama bapak Bu ya. Ya Allah. Bapak tanah belum kering aja dia udah nyari ya Bu ya. Iya.
Wa ammas sa'il fala tanhar. Ama yang minta-minta kita jangan. Orang-orang yang merusak sedekahnya ketika dia udah sedekah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Al-Quran. Jangan omong-omongin sedekah kamu lagi, jangan hardik orang yang kamu sedekahi lagi. Itu sekarang banyak influencer menjadikan kontennya ngebagi-bagi orang miskin, dikontenin. Boleh, tapi minta izin sama dia. Bu, mohon izin banget, sekiranya ibu berkenan enggak kalau ini saya kontenin. Kata ibunya, enggak, saya mau ta'affuf, saya mau menjaga harga diri saya. Saya tahu saya nggak mampu, tapi wajah saya jangan sampai dikenal sama orang kalau saya nggak mampu. Ntar saya dikira pengemis, disantunin tiap hari. Saya juga mau bekerja. Kalau saya cukup, saya nggak mau ngemis. Maka Anda nggak boleh share. Tapi kalau dia bilang, monggo, silahkan, ya boleh, iya kan? Tapi kalau udah minta izin, nggak boleh, jangan. Ya, kenapa? Itu kalau Anda share dia tidak izin, itu jatuhnya Anda apa? Sewenang-wenang, menghardik tapi dengan cara konten. Ya, supaya orang simpatik dengan kita, lalu subscribe channel kita, ya, dan lain-lain. Ya. Tapi ala kulli hal, ya, minta izin lah. Fala tanhar, ya, as-sa'il, Bu. Orang yang minta-minta, ya, ada dua. Boleh minta-minta kalau dia benar-benar miskin, du'afa, dan mengancam nyawanya. Dia boleh minta-minta, halal. Bahkan tetangganya kena dosa. Kenapa? Kok dia membiarkan tetangganya jadi peminta-minta, pengemis? Itu tetangganya kena dosa. Tetapi kalau ada orang yang minta-minta tapi sebenarnya dia masih sehat, masih kuat, nanti di sisi Allah di hari kiamat dia akan datang ke Allah dengan bentuk tanpa kulit, hanya tulang di padang mahsyar. Dia datang tanpa secuil daging pun, cuma dengan tulang, menunjukkan dia nggak punya harga diri. Karena di dunia jadi tukang minta-minta. Jadi kalau kita mau nyantun ke orang, carilah orang yang miskin dan ta'affuf, tapi menjaga harga dirinya. Kita tahu dia miskin, kita udah hitung-hitung nih, kerjanya nggak ada, istrinya sakit-sakitan, anaknya sekolah, butuh duit nggak? Butuh duit. Tapi kok dia nggak minta-minta ya? Padahal dia miskin ya. Itu antum sedekahin. Itu barakah. Dia orang miskin tapi nggak minta-minta, ta'affuf, dia jaga harga dirinya, santunin. Itu lebih afdal daripada yang minta-minta. Paham kira-kira? Ada orang begitu tuh. Dia miskin tapi dia jaga harga dirinya. Masya Allah, luar biasa. Dia nggak tunjukin dia sedang susah. Itu jauh lebih afdal. Oke. Wa ammal ahadits. Sekarang kita masuk ke dawuh Nabi, hadis-hadis Nabi. Fakathiratun minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil bab qabla hadha, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harab. Terkait tema ini, kata Imam Nawawi, banyak hadis yang bicara soal ini, betapa agama mengecam orang yang menyakiti orang yang soleh, menyakiti orang yang miskin, orang yang lemah. Satu di antara hadis itu adalah hadis yang udah kita bahas sebelum bab ini, yaitu man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah berfirman, kata Allah, siapa yang memerangi kekasihku, kata Allah, aku umumkan bahwa aku perang ke dia. Aku mengumumkan bahwa aku ngajak perang ke orang itu.
Jadi Allah membackup kekasihnya. Pertanyaannya, siapa kekasih Allah itu? Udah kita bahas nih dulu nih di pertemuan yang lalu. Kekasih Allah itu adalah, hadisnya panjang tapi memberi isyarat, kekasih Allah itu adalah satu, dia yang tidak meninggalkan kewajiban agama. Disuruh sholat dia sholat, zakat dia zakat, Ramadan dia puasa. Sudah? Selesai itu dia tambah amal wajibnya dengan amal-amal sunnah. Nggak cukup dengan yang wajib, dia sempurnakan qobliyah ba'diyahnya. Nggak cukup dengan Ramadan, dia sempurnakan dengan Daud ayyamul bid atau Senin Kemisnya. Yang ketiga, yang paling penting, ciri-ciri kekasih Allah itu adalah matanya, tangannya, kakinya, hatinya, semua organ tubuhnya itu berbuat atas petunjuk Allah. Matanya melihat, tapi ketika melihat dia ngomong, ini yang saya lihat ini sesuai dengan apa yang Allah suka enggak ya? Kan repot itu. Itu syarat jadi wali yang merepotkan sekali itu. Wali itu artinya kekasih Allah. Kalau mau jadi kekasih Allah, syaratnya yang paling penting selain kita sholat, zakat, Ramadan, syaratnya semua yang ada di organ tubuh kita ini harus kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah suka. Nah, kalau kita merangin orang yang kayak begitu, kita perangin kekasih Allah, wali-wali Allah, Allah yang akan perangin kita. Wali itu nggak akan merangin kita, nggak. Jangan harap wali mau merangin orang. Kalau ada wali ngambekan, itu bukan wali itu. Wali kok ngambekan? Itu bukan wali itu. Wali nggak mungkin wali ngambekan, nggak mungkin. Yang ada Allah yang marah tuh, karena kekasihnya dicowel. Kekasihnya ditowel, kata Allah, hati-hati kamu, saya yang merangin kamu. Wali mah gak marah. Diceritain oleh Syekh Hamami Zadah dalam tafsirnya, wali itu kekasih Allah ini waktu menceritakan ayat waja'a min aqsal madinah rajulun yas'a, ada seorang pemuda di masyarakat Antioquia, masyarakat yang badung, bandel, nakal, diutus Nabi, dibunuh sama mereka. Diutus lagi Nabi yang kedua, dibunuh lagi. Diutus Nabi yang ketiga, masih nggak beriman, bandel di masyarakat. Sudah. Tetapi di antara masyarakat yang bandel itu ternyata masih ada satu laki-laki yang soleh, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Catat tuh, bagus tuh. Habibun Najjar. Dia ini satu-satunya orang yang mau beriman dengan Nabi dan Rasul utusan Allah di kampung itu. Sudah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini lihat pelajarannya ya. Bagus di pelajarannya. Di satu komunitas yang baik, belum tentu semuanya baik. Di tempat yang baik, belum tentu semuanya baik. Contoh, pesantren. Tempatnya baik nggak pesantren? Baik, belajar agama, ngafal Quran, hafal mutun. Tapi apakah semua yang di pesantren itu baik? Enggak juga. Malaikat mah banyak, iblisnya ada juga. Iya, betul nggak? Pesantren itu replika masyarakat. Pesantren. Contoh lagi, Anda ke tanah suci, Masjidil Haram. Sudah? Habis itu sholat, biarin aja handphone di situ tinggalin. Hilang apa enggak kira-kira? Loh, katanya di tanah suci. Apakah semua orang yang di sana suci? Tanahnya suci. Yang datang ada yang suci, ada yang kotor. Contohnya kita ini kurang kotor apa? Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang ngotorin tanah. Yang salah bukan pesantrennya, yang salah bukan tanah sucinya, yang salah yang datang. Masjid, Masya Allah, ini masjid suci.
apakah semua orang yang di masjid ini bersih? Kalau bersih nggak perlu CCTV. Pasti udah saling percaya, pasang CCTV. Kenapa? Kehati-hatian, mana tahu ada maling. Betul? Iya. Sebaliknya, di tempat yang tidak baik belum tentu semuanya nggak baik. Mesti ada yang baik. Mana dalilnya? Masyarakat Antiokhia dibunuh Nabi dan Rasul. Mereka membangkang, tidak beriman. Waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Di pojok kota sana ada laki-laki yang soleh, cuma seorang. Dia datang menjemput hidayah, beriman dengan Nabi dan Rasul. Masyarakatnya nggak baik, kampungnya nggak baik, tapi ada satu orang yang baik. Tuh, dah. Akhirnya Habib An-Najjar ini mohon maaf dibunuh, disalib, dimutilasi. Tetapi apa kata Allah? Qila dukhulil jannah. Kasih tahu sama Habib bahwa dia masuk surga. Terus apa sambungan ayatnya? Qila dukhulil jannah. Terus qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani. Betul ya Ustaz? Apa kata Habib? Bima ghafara li rabbi. Bayangin tuh. Habibnya dibunuh. Habib ini bukan Habib Zuriyat ya. Ini nama orang, bukan keturunan Nabi. Ini namanya Habibun Najjar. Karena nggak mungkin keturunan Nabi kok awalnya nggak beriman tuh. Perhatikan ya. Udah dibunuh, dimutilasi, disalib. Tapi mayatnya masuk surga nih, ruhnya masuk surga. Apa kata Habib? Bima ghafara li rabbi. Apa? Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi. Andai aja umat saya, masyarakat Antiokhia saya itu, warga Antiokhia itu tahu apa yang menyebabkan Allah ngampunin saya. Pasti mereka nyesel nih. Andai aja mereka tahu, pasti mereka simpatik dengan Islam, mau beriman. Dia udah mati, disalib, dibunuh, tapi nggak dendam. Dia masih punya ekspektasi gimana warganya sama-sama beriman kayak dia. Kata Syekh Hamamizadah, Habib ini salah satu wali min auliyaillah, kekasihnya Allah, karena nggak punya dendam di hatinya. Udah mati tapi nggak dendam, padahal matinya karena dibunuh. Kan jangan heran kalau ada wali Allah, tukang mabuk datang dia servis, pelacur datang dia buka pintunya rumahnya, orang nggak benar datang dia buka pintu rumahnya, orang baik dia buka pintu, orang nggak baik dia buka pintu. Jangan suuzon. Itu memang ciri-ciri wali, tidak punya dendam di hatinya. Kalau kita kan nggak, yang baik kita buka pintu, yang buruk ya memang itu ciri-cirinya. Jangan suuzon. Kok itu katanya wali, tapi kok ada PSK datang ke rumahnya kok dibukain pintu? Siapa tahu di sana PSK-nya mau tobat, dituntun sama kiai itu. Kita enggak tahu, ya kan? Itu manhaj dakwah dia. Itu metode dakwah dia. Oke, yang kedua, sedikit lagi. Ada hadis yang juga kita udah bahas yang lalu, ketika kita bahas bab mulatafatil yatim, bicara tentang bagaimana berlembut-lembut kepada anak yatim. Kata Nabi kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Hei Abu Bakar, kalau kamu nggak suka sama anak yatim, itu sama artinya kamu nggak suka sama Tuhan. Ustaz minumnya di kolong. Oh iya benar, ada sudah. Makasih ya Pak Ustadz, minumnya di kolong katanya tuh. Ibu-ibu nggak perhatian, cuman dia yang perhatian tuh.
Bu, kalau kita nggak suka sama anak yatim, ada anak yatim misalnya mohon maaf ngeselin, iya kan? Sabar aja. Anak yatim itu ngeselin banyak faktornya. Dia nggak punya ayah, dia nggak punya ibu mungkin. Kadang-kadang cara dia itu supaya narik perhatian orang, karena dia nggak punya orang tua. Dia butuh bonding sama orang. Tapi kita kan nggak paham psikologi anak yatim, psikisnya anak yatim, kita bilang bandel banget kamu. Padahal dia cuma butuh perhatian doang. Coba posisi kita kayak dia. Di usia 10 tahun tapi nggak punya ayah. Bagaimana hidup kita itu? Ada yang baru viral di Instagram, siapa? Tiko. Ibu baca beritanya di Instagram. Usia berapa dia ditinggal ayahnya? Tapi itu bukan yatim ya. Ayahnya masih hidup ya, cerai ya. Ya tapi ya deritanya sama lah menurut saya. Ibu dia yang miara, dia yang ibunya, ngelayani ibunya, ternyata ibunya juga punya penyakit mental. Waduh, itu sedih sekali menurut saya kalau nggak karu-karuan itu. Jadi anak yatim itu berat. Bersyukurlah kita ini di usia dewasa ayah kita, ibu kita baru wafat. Ada anak yang masih kecil ayahnya udah nggak ada. Sedikit usil wajar, dia butuh perhatian. Caper kata orang, cari perhatian. Atau mungkin bukan caper, karena tidak ada yang mendidik. Kalau kita kan punya orang tua lengkap, nak, jangan kayak gitu ya sama tamu, jangan kayak gitu sama orang ya. Kalau ketemu yang lebih tua salim ya. Loh, kalau ini tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia nggak punya nutrisi pendidikan di rumah. Jadi wajar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau usil sama anak yatim, sabar aja. Sabar, kasih tahu dengan cara yang baik. Kamu jangan kayak gitu ya. Begini-begini, nasehatin nggak apa-apa. Jangan dibiarin juga salah. Biarin aja deh, namanya juga anak yatim, salah. Kasih tahu, itu nggak baik, itu salah. Kamu mau jadi anak yang baik apa nggak baik? Mau jadi apa kamu kalau kayak gini? Kasih tahu. Tapi dengan cara yang tidak menghardik. Dasar anak yatim, jangan. Karena kalau kita membenci dia karena keyatimannya, ingat ya, membencinya karena keyatimannya sama artinya kita membenci Tuhan, karena Tuhan yang membuat anak itu yatim. Karena takdir Allah yang membuat anak itu ya yatim. Dah, terakhir, hadis terakhir sebelum tanya jawab. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla salata subuh, orang yang salat subuh enggak tadi Bu? Pak, salat subuh Pak, fahuwa fi zimmatillah, maka Allah memberi keamanan, Allah yang menggaransi hidupnya. Tapi dikasih catatan sama Syekh Ali As-Sabuni nih. Ini bukan cuman sholat subuh kata beliau. Maknanya kata beliau, fil masjid ma'al jamaah. Sholatnya kudu di masjid dan berjamaah. Khususnya bagi laki-laki ya. Bagi perempuan mungkin ya sedikit longgar lah. Tapi bagi laki-laki, orang yang dapat garansi, orang yang dapat perlindungan dari Allah, syaratnya harus sholat subuhnya di masjid dan berjamaah. Fala yatlubannakumullah min zimmati bi syai'. Jangan sampai Allah mencabut rasa aman itu dalam hidup kita. Karena fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai' yudrikhu. Karena Allah kalau udah nyabut pasti bisa. Maka jangan sampai kita nggak dapat fasilitas keamanan dari Tuhan. Coba perhatikan ya. Enak nggak jadi presiden? Enak banget tuh, ada pas pampres, ya yeah. Kemana-mana jarak sekian radius udah ada yang ngamanin tuh.
Kita bukan keluarga presiden, tapi kita bisa dapat fasilitas lebih dari pas pampres. Ya, pasukan pengamanan dari Allah, namanya zimmatullah. Nih, syaratnya sholat subuh dimulai dari pagi. Orang yang nggak sholat subuh, hadis ini ngasih isyarat, maka dia nggak dapat fasilitas keamanan dari Allah. Keamanan yang dimaksud di sini bukan fisik ya, tapi ruhani, spiritual. Orang yang tidak punya kekayaan spiritual, maka thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Nanti wajahnya akan dilongsorkan ke neraka jahanam. Jadi kuncinya di subuh. Emang kalau udah telat sholat subuh beda tuh hidup, vibesnya beda kata anak Jaksel. Bangun-bangun jam 7 gas habis, listrik token habis dalam waktu bersamaan. Waduh, kacau hidup udah. Kuncinya di subuh. Kalau subuhnya sempurna, hidup tuh ringan 24 jam. Betul nggak Bu? Tapi kalau subuh gitu udah lolos, bangun jam 8, hidup udah kayak kiamat aja tuh. Udah susah, nambalnya udah susah. Maka sholat subuh. Kalau bisa bangun lebih awal, biar bisa sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Apa beda qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar? Beda atau sama? Bu? Beda atau sama? Qobliyah subuh tahu? Kapan itu? Kalau sunnah fajar? Beda atau sama? Itu kata para ulama, sholat sunnah 2 rakaat fajar nama lain dari qobliyah subuh. Jadi sama. Tapi dalam hadis kadang-kadang Nabi menyebutkan sholat fajar. Kalau Nabi menyebutkan sholat fajar, berarti yang dimaksud sholat subuhnya. Tapi kalau yang dikatakan dalam hadis 2 rakaat sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sholat fajar, ada kata-kata rakaatul fajr, ada 2 rakaatnya, yang dimaksud qobliyah subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar. Walhasil qobliyah subuh sama 2 rakaat sebelum fajar menurut satu pendapat itu sama. Nah, itu lebih baik daripada seisi langit dan bumi kerjain tuh. Cakep. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silahkan. Monggo ibu-ibu, ada pertanyaan? Ya, silahkan Bu. Kalau ibunya anak yatim, kita menghardik ibu anak yatim. Oh, bagus sekali. Bagaimana kalau yang mendidik itu bukan warga tapi ibunya, ayahnya wafat? Begitu ya Bu ya? Oh, itu idealnya begitu memang, bagusnya begitu. Imron wafat, punya istri ibunya Maryam. Nanti punya anak namanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam anak yatim. Nanti Sayyidah Maryam ini dipesantrenin. Nama kiainya Zakaria, Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Dipesantrenin. Ini kamu saya pesantrenin ya, belajar sama Kiai Zakaria. Sekolah tuh Siti Maryam. Jadi anak yang benar. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Karena pendidikan itu, Siti Maryam jadi anak perempuan yang paling suci,
Tidak ada yang sesuci Sayyidah Maryam di antara perempuan yang lain yang ada di dunia ini pada waktu itu. Ya. Ala nisa'il alamin, seluruh dunia. Sampai Sayyidah Maryam lahir tidak ada yang lebih suci daripada Sayyidah Maryam. Disekolahin. Cuman tidak semua perempuan atau tidak semua orang tua punya kemampuan mendidik anak yang baik, maka dia boleh menitipkan di pesantren, di mana, di sekolah-sekolah agama. Contohnya adalah ibunya Siti Maryam ini. Karena ibunya di satu waktu harus cari nafkah, di saat yang sama harus mendidik anak, nggak bisa nih. Jadi dititipin, dipesantrenin sama Nabi Zakaria. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan, ada pertanyaan yang lain barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan. Ada pertanyaan terkait bab kita? Saya kira itu cukup. Atau ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Bu? Saya kira cukup ya. Kita lanjut bulan depan ya. Bab berikutnya ya. Bab depan itu cakep juga tuh. Babun fi ijra'i ahkamin nas ala zahir wa sarairihim ilallah. Jangan suka ngebaca batin orang. Nilai orang tuh dari yang zahirnya aja. Jangan nilai dari batinnya, karena yang batinnya cuman Allah yang bisa nilai. Nah itu kita bahas bulan depan ya. Hadisnya lumayan panjang dan banyak. Ya, saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Sekali lagi ya, Ustaz, monggo Ustaz. Iya. Hak masjid dan tetangga. Iya. Maksudnya dalam aktivitas apa nih kita beramaliyah di masjid? Oh, kalau kayak gini-gini, pertanyaannya kita jaga hak Allah apa hak tetangga? Saya kira bagus sekali pertanyaannya. Kita ini beramaliyah ke masjid ini, sebenarnya kita menjalani hak Allah apa hak tetangga. Islam itu bukan agama yang dikotomis. Kalau diibaratkan Islam itu prasmanan, tahu prasmanan, Bu? Lauknya banyak nggak? Ada sambal ati, ada opor ayam, ada banyak macam-macam, ada sop, ada ini, ada itu, sudah. Nah, Islam itu kalau diibaratkan agama diibaratkan hidangan, maka dia bukan prasmanan. Ada sambal ati, ada soto, tidak. Dia bukan agama dikotomis. Ajarannya tidak terpisah. Ketika Islam bicara tentang hak Allah, pasti di saat yang sama di sana, ya, pasti di saat yang sama di sana ada hak manusia yang harus dijaga. Ketika kita pengen ngejaga hak manusia, pasti di saat yang sama kita nggak boleh menanggalkan hak Allah. Kita mau menjaga hak Allah, caranya Sholat kan menjaga hak Allah, tapi dengan cara nyolong pakaian sholatnya pakai pakaian tetangga. Orang ngejemur dia ambil. Ketika ditanya, ente maling ya? Saya mau pakai buat sholat. Saya mau jadi maling syariah. Bisa nggak kira-kira?
Nggak bisa. Maka kata sahib takrirat, ada orang yang sholatnya sah tapi haram. Mana contohnya? Dia sholat rukunnya bener, syarat sahnya dapat, tapi pakai pakaian nyolong. Atau dia wudhu pakai airnya air colongan keran tetangga, dia nggak izin. Sholatnya sah, wudhunya sah, tapi haram. Kenapa? Dia cuma jaga hak Allah, tapi nggak jaga hak tetangga. Dia nggak perlu qadha sholatnya, tapi dia wajib minta izin sama yang punya baju kalau dia udah nyolong. Samalah dengan kita bermuamalah di masjid nih. Kita ngaji, kita sholat, kita nunain perintah Allah, tapi di saat yang sama ada hak bertetangga. Ada hak tetangga. Dan dai, ustaz, kiai, pengurus harus tahu. Makanya beberapa masjid, saya nggak tahu kalau di sini diingetin tuh, khutbah satu, khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit apa 15 menit. Yang kedua, jangan menyinggung politik. 3, jangan berkata vulgar. Ada nggak di sini? Biasanya beberapa masjid ada tuh. Saya kira itu nggak apa-apa. Demi apa? Demi menjaga hak bermasyarakat. Jangan bicara yang vulgar-vulgar, jangan bicara yang politik, jangan mengandung unsur sara. Betul itu. Menjaga hak citizenship, muwatanah, kebangsaan, bermasyarakat. Bagus itu. Bahkan saya, kalau di kompleks saya, kami kan juga cukup heterogen, ada muslim dan non muslim. Kalau kajian itu mic-nya pakai mic dalam, supaya ketika ada pembahasan-pembahasan yang sekiranya tidak nyaman di telinga, walaupun itu internal kita umat Islam, paling tidak yang ngaji doang lah yang apa namanya, yang tahu dan dengar. Tapi Ustadz, itu syiar supaya yang nggak datang juga bisa dengar ngaji. Kan ada YouTube, ya kan? Kalau mau dengar langsung datang aja ke sini, ya, supaya kita nyaman beragama, nyaman bertetangga dan lain. Saya kira itu jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah hak Allah dan hak manusia, nggak bisa dipisahin. Dia juz'un la yatajazza, satu kesatuan. Jangan sampai ibu-ibu kita beragama ini cakep jaga hak Allah, kalau azan sop paling pertama, dia di belakang imam tuh berdiri itu, nggak dikasih yang lain, dia udah kaplingin nih, dikasih polis line sama dia. Dia yang di belakang imam. Padahal kalau imamnya batal wudhu, kentut, dia belum tentu bisa gantiin imam. Tapi udah pede banget di belakang imam. Ya bapak-bapak, kita emang disuruh di saf yang pertama, tapi harus tahu diri. Khusus di belakang imam harus orang yang berilmu. Kalau imam batal, bisa nggak kita ngegantiin driver jadi sholat tuh? Harus ada ilmunya. Ini pokoknya dia sholat udah di belakang aja, orang nggak dikasih. Keliru juga itu. Jadi semangat beragama aja nggak cukup kadang-kadang tuh. Tapi harus ada emosi keagamaan yang kita lihat apa nih konteksnya. Ya, jangan sampai kita soleh secara ritual, jaga hak Allah. Ya, pulang sholat senyum aja nggak, cemberut aja. Kita kayak ngutang sama dia, kayak bayar cicilan rumah sama dia. Padahal kita cicilan sama developer, sama ini bank. Ini cemberut, kita kayak punya salah aja. Ini menjaga hak Allah, tapi nggak menjaga hak tetangga. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ibu-ibu? Ada satu lagi, boleh, Ji. Oke. Iya, kalau untuk azan
Azan itu fungsinya adalah i'lan, memberitahu. Kalau dengan azan yang suara yang keras mengganggu enggak? Saya kira tidak, karena tidak masuk bab itulah, tidak masuk bab mengganggu orang. Pertama, berapa menit sih azan? Cuman berapa menit gitu lah. Yang kedua hanya begini, kita kalau bisa yang azan itu suaranya tidak meresahkan. Ada muadzin tipenya meresahkan. Orang dengar bukan simpatik sama Islam, malah apa sih ini? Naik darah tinggi orang, Pak. Allah, nggak jelas kemana arahnya. Pales, jangan. Maka muadzin itu besar jasanya bagi Islam itu. Ada hak muadzin. Kenapa? Dia mensyiarkan kalimat Allah. Banyak orang yang dapat hidayah dari azan. Banyak orang, bahkan kita nih diselamatkan cinta sama ilmu, cinta sama taklim. Kenapa coba? Masih kecil kita udah doyan denger azan. Saya jadi begini nih, berkahnya azan nih. Awalnya azan di musola masih kecil, azan udah agak gedean di masjid tuh, dikasih azan, lama-lama, masya Allah, berkah azan. Hanya memang yang azan itu tahu paham tajwidnya, enak suaranya, kalau orang dengar nggak naik darah tingginya, gitu. Jadi tidaklah mengganggu. Bagaimana kalau subuh orang masih tidur? Ya, kita menuntut toleransi dari pihak sana dan toleransi. Nanti kalau dia ibadah bagaimana? Ya kita harus, telinga kita harus toleransi, telinga dia juga harus toleransi. Itulah hidup beragama. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Dua-duanya harus tafahum, saling memahami. Hanya memang tarohim subuh itu, ada orang kan subuh kan muter kasetnya setengah jam. Muter kaset subuh itu suaranya pol-polan. Mungkin kalau di kampung konteksnya pas. Kampung itu kampung muslim, tidak ada yang non muslim. Tapi kalau di perumahan setengah jam pol-polan, orang marah. Besok ngasih kotak surat di Masjid Nurul Huda, kecilin gitu. Karena yang wajib itu adzannya, solawatannya, tarohimnya, manggil-manggilnya gak wajib. Ngapain dipanggil-panggil orang? Cukup dengan azan. Azan kan manggil juga. Ada yang udah dari 3:30 dia udah ngebangunin orang. Subuh. Waktu subuh sudah masuk, Bapak. Boleh kalau Ramadan, karena momennya lah, sebulan, setahun sekali lah. Tapi kalau udah dari jam 3 dia udah ngebangunin, itu udah kewajiban masing-masing lah. Masing-masing kita punya alarm. Kalau mau sholawat 5 menit lah, 5 menit sebelum azan tarohim lah. Habis itu azan singkat dan lain-lain. Ya supaya kita tidak terlalu menjagalah, paling tidak menjagalah. Ya susah memang karena kita hidup heterogen. Tapi di sanalah letak keindahannya ya. Saya kira ini bukan basa-basi tapi bisa kita aplikasiin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya dengan doa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi sekali lagi saya tutup ya soal toleransi ini. Soal bab toleransi ini kata kuncinya adalah akhlak, bukan ritual. Akhlak. Kalau akhlak kita baik sama tetangga yang non muslim, bagaimanapun ritual kita, mereka nggak akan sesak dada. Kalau akhlak kita sama dia bagus, paham nggak? Akhlak kita sama dia bagus, gini. Malah banyak orang yang senang merasa dibangunin ke kantor dengan azan itu. Ya. Oh saya dibangunin, padahal non muslim, saya dibangunin dengan azan itu, dia bilang senang dia. Lebih-lebih kalau akhlak kita sama dia juga bagus bertetangga. Tapi kalau kita nggak bagus, biasanya yang dia soal bukan cuma azannya, tapi kitanya ke dia.
Karena itu jagalah citra agama kita dengan akhlak yang baik kepada siapapun, lebih-lebih kepada saudara kita yang beda agama, maupun lebih-lebih lagi kepada yang seagama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, beri kami ilmu yang manfaat ya Allah, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbala, engkau terima amal-amal kami ya Allah. Allahumma ighfir lana, ampuni dosa kami ya Allah, wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, warhamhum kama rabbawna sighara, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.